teraneh part 14. Yang pertama, The Creepiest Backrooms. Ada seorang player bernama Jimmy yang bermain Minecraft 1.16 dan sedang bermain di server Minecraft Hardcore yang cukup terkenal. Dikala itu, ia sedang strip mining untuk mendapatkan diamond dan malah menemukan sandstone di bawah bedrock. Awalnya ia mengira itu hanya lorong-lorong seperti kantor yang dibuat oleh player lain atau admin server tersebut. Ia mengecek bolongan saat ia masuk, tapi ternyata sudah langsung tertutup. Ia ingin menghancurkan sandstone di sana, tapi dirinya malah sudah berada di adventure mode. Ia tidak bisa menaruh blok ataupun menghancurkan blok apapun. Di situ ia merasa lorong-lorong itu membentang tiada akhir dan merasa backsound di sana cukup mengganggu. Setelah berjalan lumayan lama, ia malah menemukan adanya coretan dinding bertuliskan, "Jangan kemana-mana, di sini aja sama aku." Di coretan itu ada gambar akar, wajah menyeringai, bercak darah, wajah cemberut, coretan angka 5, dan orang tua yang sedang mengurus anaknya. Tapi jika dilihat dari sudut pandang berbeda, itu seperti rentetan kejadian. Jadi berawal dari sebuah keluarga harmonis, tapi timbul akar permasalahan. Kemudian menjadi pertengkaran, kemudian pertengkaran itu menjadi pertumpahan darah, kemudian ia menyesal karena dengan pertengkaran itu, ia kehilangan 4 anggota keluarganya. Dan akhirnya ia mengadopsi anak lagi, tapi bukan untuk diberi kasih sayang, melainkan untuk disiksa seperti sebelumnya. Creepy banget nggak tuh dengernya? Jadi dia sebenarnya menyesal bukan karena kehilangan keluarganya, tetapi mungkin karena nggak ada bahan lagi untuk dia. Ya kalian tahu sendirilah ya. Oke, lanjut ke ceritanya. Kemudian ia menoleh dan di situ ia melihat ada sebuah retakan dinding. Di dalam retakan itu ia melihat ada sebuah ruangan, seperti ruangan penyiksaan dengan bekas darah. Ia berjelajah lagi dan sekarang ia menemukan adanya retakan lagi. Dan kemudian ia cukup kaget dengan entity itu dan berlari kabur. Ia kabur semakin menjauh, tapi lagi dan lagi dirinya dikejutkan oleh entity itu. Ia diincar terus oleh entity itu dan secara nggak sengaja ia menemukan sebuah lorong panjang tanpa belokan. Ia berlari kencang di lorong itu, tapi dirinya seperti mendapatkan efek nausea dan efek speed. Tapi anehnya, logo efeknya berbeda dari biasanya. Dan di tengah jalan, dia juga merasa kayak makin lama Minecraft-nya makin patah-patah. Dan di ujung lorong itu, ia menemukan lorong seperti refleksi. Di situ ia jadi sangat bingung karena segala arah sama semua. Di situ backsound-nya jadi semakin annoying dan ia juga menemukan banyak skeleton. Bahkan juga menemukan skeleton tak berkepala. Kemudian tiba-tiba backsound-nya berhenti dan berganti menjadi backsound lain. Ia langsung panik dan lari sejauh mungkin. Tapi untungnya berhasil menemukan dinding pembatas. Ia merasa dirinya sedang diintai dan mencoba menoleh. Dan untungnya tidak ada siapapun. Bertemu entity mirip malaikat dan berlari sekencang yang ia bisa. Tapi tiba-tiba, ia keluar sendiri dari server itu dan saat join, ia ngulang lagi dari titik awal backrooms itu, bukan dari spawn point server tersebut. Halo guys, sebelum ke creepypasta, ada seorang player yang saat itu bermain Minecraft Bedrock 1.15 dan memasukkan seed asal-asalan. Seed yang ia masukkan adalah 10.000 dan kebalikan dari 10.000. Awal-awal ia bermain seperti biasa, menebang kayu, membuat tools, dan mining batu. 5 menit pertama yang ia lakukan adalah mencari domba untuk mendapatkan wool. Setelah ia mendapatkan wool, ia mulai membuat red bed. Alasannya adalah karena dia merupakan veteran Minecraft, jadi lebih suka menggunakan kasur warna merah dibandingkan kasur biasa. Di situ, dia main-main dan berjelajah lagi. Tapi saat sedang menaiki daun-daun pohon, tiba-tiba Minecraft-nya nge-crash. Di situ ia join kembali, dan saat join, tiba-tiba sudah malam hari. Dan ia langsung berada di dekat Ice Spike Biome, dan berada di dekat banyak villager.
Di situ ia masih bingung dong, karena sebelumnya jelas-jelas ia hanya berada di atas pohon. Ia memperhatikan semua villager yang ada di sana, tapi ia merasa villager itu biasa aja, seperti villager pada umumnya. Gak ada yang aneh. Hanya saja yang ia bingung, kenapa villager itu bukan berada di sebuah village, melainkan hanya menggabung